Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang transformasi geometri. Namun sebelumnya, ingat pesan ibu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian mengingat sebentar, kemarin sudah saya terangkan tentang refleksi ya, bahwa sifat-sifat refleksi atau pencerminan, saya ulang dulu, bahwa dalam geometri transformasi itu akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama refleksi, kedua adalah translasi, kemudian ada rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, kemarin sudah dibahas tentang refleksi, namun ini akan saya ulang sebentar. Jadi sifat-sifat dari refleksi itu yang pertama, jarak antar titik asa dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Perhatikan, ini benda kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 dalam hal ini. Kemudian hasilnya ini, bahwa antara jarak sumbu, katakanlah ini sumbu pencerminan ke A dan sumbu pencerminan ke A absen itu adalah sama. Kemudian garis hubung antar titik asa dan bayangan itu tegak lurus. Jadi ini garis ini tegak lurus dengan sumbu pencerminan. Jadi tegak lurus. Panjang, sudut, dan luas bangun bayangan itu sama. Sehingga refleksinya merupakan transformasi yang kongruen. Kongruen itu sama persis ya, baik bentuk dan ukuran. Kemudian setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah. Titiknya tidak berpindah. Setiap titik pada sumbu pencerminan itu tidak berpindah. Nah, gambar refleksi ini ada beberapa refleksi, yaitu di sebuah titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X. Hasilnya adalah A, min B. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah min A, B. Kalau dicerminkan terhadap titik 0,0, itu adalah min A, min B. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, B min A, dan kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya adalah min B, min A. Kemudian ini tambahan. Jika sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, perhatikan A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Ini jaraknya sama. Nah, sekian ini H, ini kan H, ini H, maka karena ini sama, berarti kan sekian dikurangi. Jadi rumus dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu adalah 2 kali nilai H dikurangi nilai A, B. B-nya tetap karena ini jarak ini, posisi titik ini masih di B. Yang berubah adalah posisi X-nya. Tetapi ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan K, yang tidak berubah itu X-nya. X-nya ini sama. A, di posisi A. Rumusnya sama. Cuman kalau ini yang dikurangkan adalah B, yang ini yang dikurangkan adalah A. Yang untuk mengurangi, maaf. Nah, secara umum, concludes dari gambar-gambar tadi kita peroleh ini hasilnya. Minimal ini harus dihafalkan ya. X, Z dicerminkan terhadap sumbu X diperoleh ini, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian contoh soal, tentukan hasil pencerminan 2, min 1 terhadap sumbu X. Kalau yang sumbu X tadi yang berubah adalah Z-nya menjadi min Z, sehingga
2,-1 itu berubah menjadi 2,1. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Yang sumbu Y itu yang berubah X-nya, sehingga ada min 2, min 1. Min 1-nya tetap. Oh ini maaf, ini pergeseran ya. Nanti saya kembali ke sini untuk translasi. Kemudian ada titik, maaf, koordinat bayangan titik 8,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X tadi dia berpindah tempat dan berubah tanda. Sehingga 8,5 ini menjadi min 5, min 8. Nah, ini rumus secara rinci yang tadi untuk Z sama dengan K. Kemudian yang berikutnya adalah translasi. Maaf untuk yang refleksi, karena ini ulangan maka saya kebut. Untuk translasi itu dipindah. Jadi translasi itu simbol umumnya ini. Kalau ini ditulis dalam bentuk metrik adalah AB ke bawah, atau boleh juga ditulis dalam koordinat kartesius, jadi A, B. Digeser sejauh X-nya sejauh A, digeser Y sejauh B. Jadi sifatnya adalah sejajar, sama besar, dan bergeser semua. Andai kata segitiga ABC ini digeser berdasarkan translasi negatif 6,1. Ya, maka tinggal jika translasi TAB memetakan titik P, X ke Z ke P absen, X absen, Z absen, maka diperolehlah bayangan X absen itu X plus A dan bayangan Z adalah Z plus B. Maka ketika titik masing-masing titik ini ditranslasikan oleh min 6,1, ya tinggal menambahkan berarti 7 ditambahkan min 6, 3 ditambahkan 1. Sehingga hasilnya menjadi ini. 7 ditambah min 6 itu adalah 1, 3 ditambah 1 adalah 4. Berlaku juga untuk 4,5 ditambah min 6 berarti min 2, 5 ditambah 1 adalah 6. Kemudian juga ini. Bagaimana jika ini ditranslasikan oleh 0,-9, berarti 7 ditambah 0 itu 7, berarti nanti bayangannya ada di atasnya, dia digeser. Nilai Z-nya negatif 6 ditambah berarti negatif 15. Ke bawah nggih? Ke bawah. Ini di bawahnya, maaf. Kalau itu digambar bayangannya ada di bawahnya. Kemudian untuk B berarti 0 ditambah 4 itu 4 akan berada di 4, ini kalau ditambah min 13 berarti ada di bawah. Demikian juga yang C. Kemudian tentukan bayangan P 2,3 oleh translasi T 4 dan 3, maaf. Ditambahkan saja 2 tambah 4 itu 6, 3 tambah 3 adalah 6. Maka bayangannya adalah 6,6. Kemudian translasi T memetakan A ke A absen. Tentukan translasinya. Nah, kalau ini saya slide. Soalnya saya end dulu. Nah, berarti kan ini ada 2,3 menjadi siapa? Menjadi 5, negatif 1. Jadi 5, negatif 1. Translasi itu tadi dijumlah, berarti 2 ditambah X sama dengan 5. Atau apalah terserah di sini. Oh, A, tadi A ya. A
Maka nilai A-nya itu adalah 3. Kemudian 3 ditambah B harus ada negatif 1. Berarti nilai B-nya itu adalah negatif 4. Maka translasinya ini jawaban 3,-4 ini asalnya dari ini tadi. Kemudian B 7,1 berarti 4 dan 5 itu ditranslasikan oleh T. T tadi siapa? T tadi adalah 3 dan negatif 4. Kalau ini ditulis secara metrik berarti ada 7, 1. Maka kalau ini ditulis secara koordinat kartesius, nilai bayangannya adalah 7,1. Begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Translasi berikut. Contoh translasi berikutnya, A 2,8 ditranslasikan terhadap ini. Nah, berarti nilainya tinggal menjumlahkan 2 tambah 2, 4. Min 8 ditambah min 5 adalah min 13. Jika titik A 5,6 ditranslasikan oleh 2, 1, maka koordinatnya berapa? Maka tinggal dijumlah. 5 ditambah 2 itu 7, 6 ditambah 1 itu 7. Berarti hasilnya yang C. Kemudian tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR, PQ dan R oleh translasi 2 dan 3. Sekali lagi tinggal menambahkan ya. 3 tambah 2 itu 5, 4 tambah 3 adalah 7. Berikutnya sampai yang R. 2 tambah 2, 4, negatif 4 tambah 3 adalah negatif 1. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan di translasi terlebih dahulu. Kemudian untuk tugasnya nanti saya share di WhatsApp. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.